Rahasia public speaking Ustadz Abdul Somad, ternyata Bapak Ibu, Ustadz Abdul Somad tidak pernah belajar public speaking, tetapi beliau itu yang penting berdoa. Jadi sebelum beliau melangkah untuk ceramah, beliau itu berdoa. Apa teks doanya, bagaimana lafadznya, ada ditulis di buku ini. Buku Umat Bertanya, Ustadz Somad Menjawab, tepatnya di halaman 497. Jadi di halaman 497, dituliskan ada seorang jamaah yang bertanya, bagaimana tips menjadi ulama yang dicintai umat? Ustadz Abdul Somad pun menjawab, sampai sekarang kalau saya diundang adik-adik mahasiswa tentang bagaimana public speaking, mohon maaf, kata beliau, saya tidak pernah belajar public speaking. Saya tidak tahu bagaimana cara ngomong di depan orang ramai. Kalau di TV melihat ke depan berapa kali, ke kanan kiri berapa kali, senyumnya berapa menit sekali, tidak tahu saya. Yang penting saya berdoa. Yang penting saya berdoa, kata Ustadz Abdul Somad. Apa doa beliau? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Saya perlihatkan ke teman-teman. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Itu doa Ustadz Abdul Somad. Lalu melangkah ceramah saja. Itu kata beliau. Tetapi teman-teman, ada paragraf berikutnya yang perlu kita cermati. Dan perbuatan saya ini jangan diikuti, kata beliau. Karena tidak terukur. Public speaking harus ada ilmunya. Belajarlah pada kawan-kawan yang ahli public speaking. Jadi beliau mengakui, beliau tidak pernah belajar public speaking. Atau belum pernah ya, lebih tepatnya mungkin seperti itu. Tetapi beliau menganjurkan kita untuk belajar public speaking. Karena public speaking itu harus ada ilmunya. Belajarlah kepada kawan-kawan yang ahli public speaking. Itu hebatnya beliau. Jadi walaupun beliau tidak pernah atau belum pernah belajar, menganjurkan orang untuk belajar public speaking. Itu hebatnya beliau menurut saya. Jadi beliau itu betul-betul ingin yang terbaik untuk umat, betul-betul ingin yang terbaik untuk jamaah. Berikutnya, saya teruskan paragraf berikutnya agar kita nggak salah paham. Saya pernah membaca di internet, kata beliau, katanya ngomongnya harus fokus, tangannya harus digerak-gerakkan. Kalau saya, kata beliau, asal hidup kamera, saya ngomong. Saya tidak tahu bagaimana caranya saya disenangi bapak-bapak dan ibu-ibu. Bahwa ada banyak ancaman-ancaman di HP, luar biasa ancaman dari ibu-ibu garis keras, kata beliau. Kalau Ustadz bicara tentang poligami, kami akan cabut dukungan ke Ustadz. Itu kata Ustadz Abdul Somad menirukan ibu-ibu. Hati bapak dan hati ibu ada pada genggaman Allah. Kau raih cinta dari Allah, maka Allah akan menurunkan cinta itu kepadamu. Kalau kau buat-buat sesuatu dengan skenario, maka tidak akan bertahan lama. Maka mintalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah menundukkan hati kepadamu. Amin. Unis Sula, Semarang, tanggal 30 bulan 7 tahun 2018. Jadi teman-teman, beliau menegaskan kembali, beliau itu nggak tahu gimana caranya disenangi bapak-bapak dan ibu-ibu, nggak tahulah teknik public speaking segala macam. Tapi beliau memberikan tips, teman-teman, memberikan tips mahal ini menurut saya. Apa kata beliau? Kalau kau buat-buat sesuatu dengan skenario, maka tidak akan bertahan lama. Maka mintalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah menundukkan hati kepadamu. Jadi ini kuncinya menurut saya. Salah satu kuncinya kenapa beliau disenangi oleh orang. Beliau itu public speakingnya, gestur tubuhnya, gerak-geriknya, gerakan tangan, intonasi suara, volume suara, kecepatan segala macam, tidak beliau buat-buat. Tidak beliau skenario. Semuanya murni apa adanya diri beliau. Beliau ngomong suaranya kuat, begitulah beliau. Beliau kelihatannya agak keras dan tegas, begitulah beliau. Beliau tidak berusaha untuk lemah lembut gemulai, tidak. Beliau memang benar apa adanya beliau. Tegas, lugas, itulah beliau. Jadi kita senang gitu. Gaya public speaking beliau, gerakan tangannya segala macam nggak dibuat-buat, itu murni beliau. Jadi teman-teman, kalau kita ingin pelajari dari ini,
Kalau teman-teman, Bapak Ibu ingin menjadi seorang public speaker, seorang penceramah, seorang pembicara, seorang public speaker, salah satu kuncinya adalah jadilah diri sendiri. Jangan dibuat-buat, jangan dibuat skenario. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Entah kemudian setelah belajar public speaking, ternyata ada caranya, ada tekniknya dalam berbicara, menyusun kata, menyusun kalimat, gerakan tangan, segala macam, ada tekniknya. Ya tidak masalah. Kita ikuti, kita pelajari, kita sesuaikan, kita praktekkan. Tapi jangan dibuat-buat, atau lebih tepatnya, jangan terlihat dibuat-buat. Jadi seluruh teknik public speaking yang kita kuasai, baik dari gaya bicara segala macam, usahakan seperti natural. Usahakan seperti natural. Karena siapapun tidak akan suka melihat apa-apa yang nampaknya dibuat-buat. Orang ingin melihat yang natural. Dan yang terpenting, kata beliau, berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang memiliki semuanya. Allah lah yang memiliki cinta segala macam. Dan kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan turunkan cinta itu kepadamu. Tetapi teman-teman, sebenarnya teknik atau tips atau rahasia public speaking Ustadz Abdul Somad, intinya, kuncinya, rahasia terbesarnya sebenarnya bukan dari gaya bicara, bukan dari humornya, bukan dari tingginya suara beliau, bukan dari gerak-gerik tangan beliau, tapi intinya, kuncinya, rahasia utamanya ada pada ilmu beliau. Ada pada ilmu beliau. Begitulah yang disampaikan oleh pengantar penerbit di buku ini. Jadi di buku ini dijelaskan bahwasanya kekuatan utama beliau terletak pada kecerdasannya, keluasan wawasannya, kekuatan hafalannya, dan penguasaan agama ilmu yang mumpuni. Terkait gaya bicara, humor segala macam, itu hanya sebagai pelengkap. Tapi yang paling penting adalah ilmu beliau. Jadi umat, jamaah, masyarakat Indonesia mau mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad karena keilmuan beliau yang matang. Karena hafalan beliau yang banyak, pemahaman beliau yang mendalam. Itulah kenapa kita mau mendengarkan ceramah beliau. Jadi kalau teman-teman benar-benar ingin misalnya menjadi seorang penceramah, apalagi seperti Ustadz Abdul Somad, maka hal yang pertama yang harus kita kuasai adalah ilmu. Itu harus betul-betul kita kuasai. Tidak bisa diganggu-gugat. Ilmu itu harus benar-benar kita kuasai. Tergantung bidang kita. Kalau kita mau ahli menjadi seorang pembicara dalam bidang politik, ya kita harus pandai politik. Kita harus banyak-banyak baca buku politik. Jika teman-teman kemudian ingin menjadi seorang motivator dalam bidang bisnis, ya teman-teman harus menguasai ilmu bisnis. Harus mempraktekkan bisnis segala macam. Teman-teman yang ingin menjadi pembicara dalam bidang budaya, ya teman-teman harus paham budaya segala macam. Dan teman-teman yang ingin menjadi seorang pembicara dalam bidang agama, penceramah, da'i, khatib segala macam, ya harus menguasai ilmu agama. Jadi itulah kenapa Ustadz Abdul Somad dan penceramah-penceramah yang lain begitu dihormati, karena beliau-beliau itu punya ilmu. Dan ilmu itu tidak sembarang. Tidak sembarang orang bisa punya ilmu agama yang matang, yang mendalam. Ada orang yang belajar di pesantren bertahun-tahun, gak paham-paham. Ada orang yang cuman baca sekali, 2 kali langsung hafal. Jadi memang itulah ya, pemberian Tuhan, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang memang dibuka hatinya untuk menguasai ilmu agama, dipermudah baginya untuk menguasai ilmu agama. Kita orang awam, jangankan bicara 1 jam ya, bicara 10 menit saja, dengan dihadiri, dengan disaksikan oleh ribuan orang, itu udah gugupnya luar biasa. Udah nggak tahu 10 menit itu mau ngomong apa, nggak tahu. Tapi Ustadz Abdul Somad dan Ustadz yang lain bisa. Kenapa? Karena kedalaman ilmu beliau. Jangankan 1 jam, 10 jam saja, kalau beliau kalau beliau diminta untuk ceramah 10 jam, fisiknya kuat segala macam, ya beliau bisa. Karena ilmunya itu sangat dalam sekali. Semoga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan banyak pelajaran dan ilmu dari ustadz-ustadz kita, daripada guru-guru kita. Semoga kita semua bisa menjadi generasi pelanjut cerita, penerus sejarah daripada guru-guru kita, daripada ulama-ulama kita.
Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.